Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'd. Jamaah sekalian, azakumullah, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan hati dan fisik kita untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ikhwani fillah azakumullah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua ada di dunia ini tidak sebagaimana hewan ada di dunia, tidak sebagaimana tumbuhan ada di dunia, yakni sebagai pelengkap saja. Allah punya tujuan besar ketika menciptakan kita semua, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan teman-teman semua bahwa ibadah bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardha minal aqwali wal afali adh-dhahira wal batinah. Yang namanya ibadah adalah setiap nama yang mencakup segala sesuatu, baik itu ucapan, perbuatan, yang ucapan dan perbuatan itu dicintai dan diridhai oleh Allah, itu ibadah. Seperti yang teman-teman lakukan sekarang, berdiam diri, gak bicara, ini ibadah. Kenapa? Ternyata lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, lagi mendengarkan hadis. Jadi tidak mesti yang ibadah itu yang menyampaikan materi saja, tidak. Ya, ternyata kita pun sedang beribadah dengan telinga dan hati kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kita kalau paham makna ibadah, maka kita akan bisa beribadah selama 24 jam penuh. Ya, bahkan tidur pun kita akan bisa bernilai ibadah. Ya, tidur yang asalnya perkara yang mubah bisa akan bernilai ibadah. Kapan? Ketika seorang meniatkan, semoga dengan tidur ini saya bisa bangun subuh. Semoga dengan tidur ini syukur-syukur saya bisa salat malam. Semoga dengan tidur ini besok saya kerja untuk mencari nafkah, berjuang untuk keluarga saya dengan semangat dan seterusnya. Maka tidur kita tentu beda dengan orang tidur yang asal sama-sama tidur, sama-sama istirahat. Yang satu istirahat dapat pahala, yang satu dapat istirahat, ya sudah dapat istirahat saja. Maka teman-teman azakumullah wa iyyakum jami'an, ini tujuan Allah menciptakan kita ada di dunia ini untuk beribadah. Salah satu ibadah yang besar yang akan kita bahas adalah as-sabru, sabar. Teman-teman azakumullah wa iyyakum jami'an, di pekan yang lalu, pekan pertama berarti ya, pekan pertama.
pekan awal, ini kan pekan ketiga kalau nggak salah Mas Saiful ya. Ya, pekan pertama kita sudah bahas tentang sabar, ya. Sedikit kita ulang supaya benangnya nggak terlalu jauh. Maksudnya kita tarik benang dulu dari sebelum kita ketemu saat ini, maksudnya di pekan awal. Sudah kami sampaikan kepada teman-teman semua, azakumullah, bahwa yang namanya sabar adalah al-habs, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri lisannya, tubuhnya, dan hatinya dari menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir Allah. Dalam hal ini tentu takdir yang buruk. Ya. Menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia nggak suka dengan keputusan Allah. Ya. Tapi ada orang juga lisannya nggak ngomong, diem. Tapi tubuhnya melakukan sesuatu yang memancing murkanya Allah. Ya. Marah-marah, bebanting sesuatu, nendang sesuatu, diem sih lisannya. Ini namanya sabar juga. Ya. Atau mungkin dia nggak bebanting sesuatu, nggak mendamprat lisannya terhadap keadaan, tapi hatinya marah luar biasa ke Allah. Ini pun tidak dikatakan sabar. Jamaah sekalian, azakumullah teman-teman semua, maka sabar adalah menahan diri hati kita, lisan kita, dan anggota tubuh kita dari melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaksukaan kita terhadap keputusan Allah, takdir Allah. Ikhwan azakumullah, sudah juga kita jelaskan ya, supaya nyambung dengan yang akan kita sampaikan. Sudah kita sampaikan pula teman-teman semua bahwa siapapun Anda dan saya mesti akan diuji dengan ujian yang akan berbeda-beda. Ya. Maka Allah katakan wabasyiris sabirin, sabar, ya. Allah katakan sabar di akhir contoh-contoh dari musibah yang Allah akan timpakan kepada kita. Ada yang diambil nyawanya, ada yang diambil kesehatannya, ada yang dikurangi hartanya, dan sebagainya. Yang kita teman-teman nggak bisa milih. Enak ya, Ustaz si ujiannya begitu. Ya Anda tidak tahu, ya. Karena sudah saya jelaskan, manusia ada yang silent, ada yang berisiknya luar biasa. Ya. Ada yang silent saja, seperti Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit yang luar biasa. Ayub ini kan disebutnya kan Imam Sabirin. Imamnya orang-orang sabar. Dia dikasih penyakit yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Hanya kepada beliau. Ya. Kehilangan seluruh anaknya, wafat semua anaknya. Hartanya habis-habis. Bahkan seluruh manusia dia menjauhi dia kecuali istri. Berat. Ya. Atau Nabi Yakub alaihi salam, ada Nabi Ayub yang tadi sakit, ada Yakub alaihi salam sedih. Yusuf anak kesayangannya ya dikabarkan wafat, dia tidak berisik. Dia hanya mengatakan apa? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Kita kalau lihat titik ini luar biasa. Ya. Sesedih apapun Ayub mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya hanya mengeluh kesahkan kesedihanku, ketakutanku, kekhawatiranku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal. Sifat ini mahal, ya. Karena rata-rata manusia itu berisik, ya. Kemarin saya katakan perkara kesandungnya lama banget, postingannya bisa seminggu, ya. Dari awal kesandung sampai kukunya lepas. Ada manusia begitu. Ikhwan azakumullah, ini memperberat keadaan dia. Maka sabar. Menahan diri, hatinya, lisannya, dan anggota badannya dari menunjukkan kemarahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua azakumullah, kita masuk ke hadis yang pertama yang beliau bawakan di dalam kitab Riyadhus Shalihin di masalah tentang as-sabr. Hadis ke-25, ikhwan fillah azakumullah, ya. Yang sudah dapat PDF-nya bisa dibuka silakan. Insyaallah banyak kok, ya. PDF dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau enggak nanti tak cariin lah. Tapi ikhwan azakumullah, kita masuk ke hadis pertama dari bab ini. Ya, bab ini bab yang lumayan panjang.
Baik, ikhwan a'azakumullah, hadis ke-25 an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Dari Abi Malik, ya, Haris bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, at-tuhuru satrul iman. Ya, beliau mengatakan at-tuhuru satrul iman. Lalu beliau mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah, ya, subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru, nah ini nanti bab kita, wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika, kullun nasi yaqdu fabayi'u nafsahu famu'tiquha au mubiquha, rawahu Muslim. Hadisnya lumayan panjang teman-teman, semoga waktunya cukup ya. Dari Abi Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari, ya, semoga Allah meridhai beliau, salah seorang sahabat Rasulullah yang mulia. Beliau mengatakan, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman. Ya. Suci adalah sebagian dari iman. Ikhwan a'azakumullah, ya, ini juga dijadikan falsafah di berbagai tempat untuk menjadikan tempat di mana mereka bekerja, tinggal dan semisalnya, agar tetap dalam keadaan bersih. Karena memang dalam agama Islam pun, ya, dianjurkan kita untuk menjaga kesucian dan kebersihan. Ini dalilnya diantaranya at-tuhuru satrul iman, ya, bahwa suci itu adalah sebagian dari keimanan. Ya, artinya ikhwan a'azakumullah, ada pelajaran juga yang bisa kita ambil dari sahabat ketika Nabi Isra Mi'raj. Ini pelajaran, ya. Ternyata amalan yang kita anggap kecil, sepele, pahalanya besar juga, ya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Isra Mi'raj, ya, dan di antara yang beliau sampaikan, beliau mengunjungi surga, ya. Dan di dalam surga itu beliau mendengar suara sandal, terompah, ya. Dan ternyata terompah itu milik siapa? Siapa kira-kira? Orangnya masih ada di bumi, masih jalan-jalan di bumi, ya. Ini artinya orang tersebut dijamin masuk surga, ya. Bilal, beliau ternyata dikabarkan oleh Rasulullah terompahnya sudah sampai di surga, artinya kelak dia akan masuk surga. Sehingga manusia penasaran apa yang dilakukan oleh Bilal. Ya, Bilal kan bukan yang kayak Abu Bakar yang sedekahnya banyak gitu. Kalau Abu Bakar masuk surga karena sedekahnya, wajar, kaya raya dia, ya. Khalid bin Walid perjuangannya untuk membela Islam, wajar. Ya, Bilal kan terkenal ketika ketika kondisi dia disiksa, dia tetap, artinya enggak doyong besar-besar banget, ya, apa gitu enggak, ya. Dia melakukan sesuatu yang mungkin dianggap kita oleh remeh, apa itu, ikhwah? Menjaga kesucian diri. Jadi dia belum bisa membiasakan diri ketika berhadas, kentut yang semisalnya, beliau segera berwudu dan melakukan sholat syukrul wudu. Dan itu dia jaga setiap hari, ya. Ternyata ini yang menjadikan dia masuk surga. Artinya ikhwan a'azakumullah, ternyata perkara kecil yang, ya, enggak berat, enggak butuh biaya sebetulnya, ya. Tapi ternyata membuat orang masuk dalam surga. Baik, walhamdulillahi tamla'ul mizan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Ya, timbangan, mizan, timbangan kanan kiri, ya. Kata Rasulullah, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya, karena nanti kita akan ditimbang, ya, antara kebaikan kita dan keburukan. Ternyata alhamdulillah itu pahalanya besar,
Sampai Nabi mengatakan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ya ada sih beberapa riwayat Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, amalan apa? Ini penting teman-teman. Kalau bisa jadi yang ini. Ya. Nabi bilang, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan yudkhilul jannah, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Bukan paling utama ya. Kalau paling utama kan sholat jelas. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi biar tidak keder. Kalau ditanya amalan apa yang pertama kali dihisab, jawabannya sholat. Ya, seluruh amalan baik dan buruknya bergantung pada sholat. Itu baru jawabannya benar. Tapi kalau Anda ditanya, kita ditanya amalan ya, yang timbangannya askol paling berat nanti di hari kiamat apa? Jadi amalan ini kalau ditimbang lebih berat daripada yang lain, sehingga menjadikan manusia yang punya amalan ini porsi masuk surganya persentasenya besar dibandingkan yang lainnya. Paham enggak? Ya. Jadi dia punya porsi terbesar untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Apa jawab Nabi? Jihad? Bukan. Padahal jihad itu hilang nyawa loh. Apa? Sedekah? Bukan. Apa kata Rasulullah? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Kata Rasulullah, itu yang paling berat kelak di sisi Allah timbangannya. Susah enggak? Ya susah. Ya. Akhlak baik itu karunia besar teman-teman. Makanya Nabi SAW sampai bilang, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, sulit. Akhlak tuh yang kayak gini? Bukan. Akhlak tuh bukan kayak gini. Antum kalau ngelihat saya di masjid kayak gini ceramah, bukan akhlak. Antum kalau mau tahu akhlak saya, tanya ke ibu saya, tanya ke istri saya. Udah akurat tuh. Pemarah kah? Males kah? Sama. Saya mau ngetes antum ya jangan nanya ke antum. Ya, gimana akhlakmu? Ya baik semua kita. Di depan orang lain baik semua. Ya. Kelihatan akhlak seorang itu di depan orang tuanya, ibunya, ya, bapaknya dan istrinya. Kelihatan. Ya. Botak, krowak dan semisalnya kelihatan semua. Gampangannya begitu. Baik, itu akhlak Anda. Maka kalau mau tahu siapa Anda, tanya ke istri bagaimana. Tapi kadang-kadang juga mereka takut dimarahin sama antum. Jadi, baik. Padahal mungkin ya susah. Makanya pahalanya pun besar. Bahkan dia punya porsi terbesar memasukkan manusia ke dalam surga. Yang kedua kata Nabi, takwa Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Baik ikhwan, azakumullah. Kadang Nabi menyebutkan akhlak. Nah di sini Nabi menyebutkan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ya. Nanti ada lagi amalan kayak istighfar. Nabi katakan, ya inilah kita, makanya di awal saya katakan, kita itu berlomba ngejar sesuatu yang kita bisa. Jadi Anda tuh nggak direpotkan. Saya pengen kayak fulan sih, sebulan sekali umroh. Masalahnya duit kita nggak ada. Jangan ngincer yang itu gitu loh maksud saya. Apa yang Anda bisa? Kayak Bilal tadi tuh. Ya, dia kan nggak bisa seperti Abu Bakar. Dia nggak bisa seperti Utsman bin Affan yang kaya raya, yang rekening aktifnya sampai detik ini masih ada di Madinah. Ya, nggak bisa dia seperti Abdurrahman bin Auf. Ya sudah dia cari jalan yang lain. Ternyata betul. Dia menjaga kesuciannya dijamin oleh Rasulullah SAW yang masuk surga. Bahkan sendalnya udah duluan masuk surga. Maksud saya begitu. Anda tidak bisa, kayak enak ya kayak Ustadz dia. Pahalanya kayak besar, ini nyampaikan orang ikutin segala macam. Dia udah meninggal. Ya Anda kalau memang punya kemampuan di sisi ini silahkan. Tapi juga kan tidak mudah. Kan tidak ujuk-ujuk saya bisa bicara. Tidak ujuk-ujuk saya pegang mic. Ada proses yang harus saya tempuh. Gampangannya begitu. Anda pun sama, ikhwan azakumullah. Pilih sesuatu amalan yang nanti bisa antum andalkan di depan Allah. Kalau ya Allah saya sedekah tidak bisa, memang kau tahu sendiri harta kami di dunia seperti apa. Ya, saya sholat malam tidak bisa, saya kerja sampai malam. Ya, tumbang udah sholat isya tidur, besok subuh tidak bisa.
Ya Allah tahu. Tapi ya Allah, saya tidak pernah lepas dari istighfar. Misalkan. Itu maksud saya, ikhwan. Contoh teman-teman dari contoh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka punya keutamaan masing-masing. Ya, nah, saya bilang ke antum, jangan hanya Abu Hurairah sedekahnya, buat makan aja susah dia. Ya, saya tidak pernah dengar tuh Abu Hurairah sedekah. Ya antum salah nanya. Ya, ya antum harus tanya, bukan sedekah ke Abu Hurairah. Dia buat makan aja sampai pingsan beberapa kali dia nahan lapar untuk supaya nggak lapar, pingsan, ganjel batu diikat, makanya nggak ada masuk, makan pingsan ya pingsan. Artinya ikhwan, azakumullah sama, ya. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengabarkan tuba liman wajada fi sahifati istighfarun kasiro. Bahagialah manusia ya tuba. Ya, tuba ini dua maknanya, pohon di surga, masuk surga atau berbahagia. Siapa? Orang yang paling banyak isi kitab nanti ya catatannya adalah isinya banyaknya istighfar daripada yang lain. Orang ini pasti beruntung katanya. Pasti bahagia. Contoh, ya barangkali Anda susah, alhamdulillah, ya sudah yang istighfar. Susah istighfar, alhamdulillah. Jadi jangan istighfar enggak bisa, enggak mau. Ngucapin alhamdulillah juga mong dan lain-lainnya. Ya terus pribadi gitu maksud saya. Kan kita punya bintangnya masing-masing kita itu teman. Ya, kita tuh punya bintang masing-masing. Ya Anda kalau perlu cuma nyiapin mic, siapin aja enggak masalah kok. Ya, Anda kalau mau dapat pahala, siapin nih belum waktu maghrib jam 5:30 udah dinyalain AC-nya. Orang masuk udah nyes. Pahala orang sholat di sini nyaman, khusyuk, berkat Anda duluan ke situ. Gampang. Cuman kita kadang nggak bisa memanfaatkan situasi dan kondisi itu permasalahannya. Tapi ikhwana azakumullah, kita lanjutkan. Jadi kata Nabi, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallahi walhamdulillah. Ini dari zikir-zikir kita ini. Subhanallah, maha suci Allah. Ya, segala puji bagi Allah. Tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ya, kata Rasulullah SAW, ucapan subhanallah walhamdulillah itu keduanya dapat memenuhi semua apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, maksudnya ucapan alhamdulillah, ya subhanallah kita yang sering kita ucapkan subhanallah alhamdulillah, ya itu kata Rasulullah SAW tamla'u ma bainas samawati wal ard, ya pahalanya di sisi Allah sepenuh langit dan bumi di sisi Allah, ya di sisi kita ya cuma bahkan nggak kelihatan kan pahala, ya jadi banyak perkara-perkara yang di sisi Allah besar kayak seperti kita lagi puasa kata Rasulullah, mulut kita lebih atyab min rihil misk kata Nabi. Lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Ya di sisi Allah, jangan ke teman di ha. Ya puyeng temennya. Maksudnya nggak bisa antum samakan. Ya di sisi Allah ya di sisi Allah, di sisi makhluk ya beda lagi. Sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi bainas sama'i wal ard, memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya kata Rasulullah, ya. Dan salat itu adalah cahaya yang bisa menerangi. Bahkan salat ini ikhwan azakumullah, ya. Sedikit kita lebarkan masalah ini penting, ya. Mungkin karena salat usia 5 waktu maksud saya tidak seperti salat Id dan Idul Adha mungkin. Idul Fitri dan Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha karena memang momentumnya juga beda, terus dilaksanakan setahun sekali sehingga gegap gempitanya itu beda kayak sholat 5 waktu. Padahal status dia sholat sunnah. Ya. Sholat 5 waktu ini kan karena mungkin dilakukan tiap hari, ya jadi seakan-akan diantara kita tuh mungkin mikir ya kayak rutinitas akhirnya. Ya. Padahal teman-teman azakumullah, kalau kita sedikit berpikir aja, ini beneran nih. Kalau kita berpikir aja, Allah kan banyak nurunkan syariat kita nih. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada jihad, ada membaca Quran, ada bantu orang, ya semacam-macam. Semuanya kan melalui malaikat Jibril.
selalu melalui malaikat Jibril kecuali sholat. Harusnya kan kita berpikir, kenapa ya? Ya, kok puasa nggak melalui Allah nggak langsung? Ya, sholat Allah nggak perintahkan atau Allah nggak melalui malaikat Jibril langsung, Allah perintahkan kepada Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para menunjukkan keutamaan dari sholat. Dan kalau kita lihat proses penerimaan perintah sholat pun nggak kayak perintah yang lain gitu. Ya, yang lain itu Nabi mau lagi duduk turun wahyu ya turun aja. Ya, kalaupun Nabi lagi di atas qaswah itu nama ontanya Nabi, turun wahyu ya turun aja Jibril. Ya, artinya mau lagi tidur pun masukkan ke mimpi selesai. Gitu. Tapi perintah sholat ini kan beda teman-teman. Nabi dipersiapkan sedemikian rupa sebelum menerima perintah sholat. Ya, dari mulai peristiwa pembedahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Jibril alaihi salam. Ini berita gaib. Cukup kita yakini. Ini bukan dongeng-dongeng ya. Ini kisah-kisah yang sahih adanya. Ya, Rasulullah dibelah dadanya, diambil hatinya, dicuci dengan zam-zam. Ya, lalu diletakkan kembali, lalu dibawa naik ke langit untuk apa? Menerima perintah sholat. Yang lain tidak begitu. Ya, artinya penting sholat ini. Dan kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW juga, beliau mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-shalah wa in juga kan mengatakan, amalan yang pertama kali, nah ini kalau ditanya pertama kali ya sholat. Kata Nabi, amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat seorang hamba. Jika sholat dia baik, yang lain dianggap baik. Ini istimewanya sholat. Dia dijadikan tolak ukur. Ya, kalau antum jadi QC, ada sampling. Nah, oh ini sudah begini, adalah ya diambil dari 1000 bits, nggak mungkin antum periksa satu-satu. Secara acak aja dah, ambil 100 biji misalkan. Secara ngacak, pojok sana, tengah diambil, sampling, bagus, dah semua dianggap bagus. Sederhananya begitu. Salat dianggap oleh Allah, dia mi'yar. Tolak ukur. Baik tidaknya puasa antum, makanya saya komentari pedas. Orang yang rajin puasa Ramadan, nggak sholat. Salah besar dia teman-teman. Salah besar. Kan ada orang. Kuat dia nahan lapar, nahan haus, puasa, tapi nggak sholat. Ada nggak? Ada nggak? Ya banyak. Ya, banyak. Bisa dia. Padahal ikhwana azakum, Nabi katakan wa in sholahat sairu amali. Jika sholat dia baik, yang lain dianggap baik. Jika sholat dia buruk, yang lain dianggap buruk oleh Allah. Kan repot maksud saya. Anda konsentrasi ke sesuatu yang nggak jadi inti, yang intinya ditinggalkan, salah. Ya, maka ikhwan azakumullah, ini sama kayak antum nyari rizki, antum menjauhi pemilik rizki. Waktunya sholat, ya demi kerjaan ngejer, ya dapat ini, dapat itu, pelanggan ini, pelanggan itu, antum tinggalkan sholat, antum salah besar. Antum lagi nyari rizki, meninggalkan pemilik rizki. Jauh nantinya. Kalau dunia tuh kalau dikejar jauh deh. Bayangan antum tuh dunia tuh. Coba kejar. Sampai mati sekarat gak akan ketemu kita dengan bayangan. Gampangannya begitu. Ya, dunia tuh seperti bayangan kita depan. Antum makin kejar, dia makin lari. Sudah. Antum diam, dia di situ diam. Sederhana saja. Maka ikhwana azakumullah, salat. Ya. Bahkan satu-satunya amalan, saya katakan satu-satunya amalan yang kita boleh nyeblak. Bukan nyeblak. Seblak pedas bukan. Apa nyeblak? Apa nyeblak tuh bahasa ini ya, Indonesianya? Mukul ringan, ya. Bismillah. Satu-satunya amalan yang kita secara legal, secara syariat ya, secara syariat legal, kita boleh mukul anak kita, bukan pukulan yang mencederai, bukan pukulan yang membekas, pukulan mendidik, ya. Hanya dalam perkara sholat. Nabi katakan, muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka usia sab'ah, kata Nabi, 7 tahun. Padahal belum balik loh 7 tahun. Tapi ngomong aja, dia sholat. Nggak diturut, nggak masalah. Tapi kitanya ngomong, jangan diem.
Ya kan kita kan repot. Ya, kamu ulangan dapat segini gini. Kamu nggak bisa bahasa Inggris sama matematika, itu nggak sholat, Anda tenang-tenang aja. Padahal kita dibolehkan untuk memarahi dia dalam perkara sholat secara legal dari Allah. Ya, Nabi katakan perintahkan anak-anak kalian ketika 7 tahun belum sholat, perintahkan dulu. Berapa tahun? 3 tahun dari 7, 8, 9, 10. Baik. 10 tahun dia belum sholat, kata Allah, kata Nabi, fadribuhum, pukul dia. Padahal juga 10 tahun belum balik. Pukulnya pukul ya, pakai lidi satu lah. Sholat, gitu kan? Ya. Nah, itu sedih. Sholat. Ya. Udah enggak nurut, enggak masalah. Memang belum balik. Enggak boleh antum pasangkan sesuatu yang belum balik jadi balik. Anak belum wajib puasa, antum suruh puasa. Akhirnya yang terjadi itu, nah saya dapat info perlengketan usus anak kecil kelas 2. Itu dipaksa sama bapak ibunya, gaya-gayaan. Kirain urusan sholat enggak paksa. Yang berbahaya malah dipaksa. Ya kan kalau kita maksa sholat ada nggak bahayanya? Sholat berdiri ada nggak bahayanya? Nggak ada. Tapi kalau Anda nyuruh paksa dia untuk lapar dan haus padahal belum wajib, ya namanya belum wajib itu ya pencernaannya belum sempurna, sabarnya belum sempurna, fisiknya pun belum sempurna. Makanya Allah belum wajibkan. Antumnya paksa, ya itu yang terjadi. Perlengketan usus, anaknya dehidrasi semisalnya. Anda salah. Nah, ini contoh saja ikhwan. Amalan apapun darah kita diperintahkan untuk mukul kecuali masalah sholat. Sayangnya kita tidak peduli sholatnya. Ya, bukti kita kalau lagi jauh, dek, udah makan belum, udah jajan belum, tidak perlu diingetin. Kalau lapar dia makan. Ya, kalau nanya ke ibunya, Bu, si adek udah makan belum? Seperti ibunya juga. Tanya kita sebagai bapaknya tuh, udah sholat belum anak-anak? Udah ngaji belum? Itu yang pertama kali. Makan si kempong ya, lapar ya, makan, gitu kan. Haus ya, minum. Nggak usah antum tanya. Sholat ditanya dulu pertama. Contoh saja ini teman-teman. Nah kita lagi bahas, wassolatu nurun. Sholat itu cahaya. Ikhwan azakumullah, bahkan para ulama, metode mereka dalam memilih guru. Ya, banyak kan orang-orang yang bisa ngajar itu, salah satu mereka selektifnya dari sholat. Lihat tata cara sholatnya. Karena manusia yang menjaga sholatnya, insya Allah perkara yang lainnya terjaga. Karena sholat itu bukan hanya gerakan, dari kedisiplinan, dari ketertiban, bacaannya, semuanya terjaga. Seorang dai, seorang ustadz atau siapapun, ketika dia sholatnya bagus, gerakannya, bacaannya, yang lain sholat bagus. Itu ilmu buat antum. Dimanapun nanti antum menjelajah di muka bumi ini, cari guru yang sholatnya bagus. Ya, ketika sholatnya bagus, tepat waktu, ya, insya Allah perkara yang lain terjaga. Karena berapa banyak orang bisa sedekah, sholat nggak bisa. Berapa banyak orang bisa puasa, sholat tidak bisa. Baik, ikhwan azakumullah, ini sholat banyak. Ini bukan bahasan kita masalah sholat ini. Lalu beliau mengatakan wasodaqatu burhanun. Ya, sedekah itu kata Rasulullah SAW adalah bukti keimanan seorang, bukti. Ya, sedekah itu bukti. Ikhwan azakumullah, ya. Sedekah itu sering dikaitkan dengan sifat kesatria bahasa kitanya. Apa kaitannya sedekah dengan kesatria? Tahu kesatria enggak? Bukan kesatria yang naik kuda pakai pedang, bukan. Keberanian. Nah, sedekah itu digandeng biasanya dengan sifat berani. Paham nggak maksudnya? Karena orang sedekah itu kan, ya punten, sesedekah juta. Pulang dapat apa nih? Dapat apa? Antum sedekah masukkan ke kotak masjid, 1 juta. Pulang dari sini dapat apa? Dapat terong kresek kah? 1 juta ini antum bawa ke Alfamaret, balik nggak bawa apa? Bawa 4 kresek. Paham? Paham maksudnya? Hanya orang berani yang ngasih dan tidak membawa apa-apa. Dia berani. Saya yakin dapat surga. Surga padahal tidak kelihatan. Saya yakin saya dapat pahala. Pahala tidak kelihatan. Inilah yang kata Allah dalam Al-Baqarah di awal, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin alladzina yu'minuna bil
Ghaib, kata Allah. Ciri orang beriman pertama itu beriman pada yang ghaib. Ya, kayak Anda nih ngaji sekarang nih. Kan habis ini kita nggak dikasih kambing satu-satu untuk bawa ke rumah. Cuma dapat keyakinan aja. Dapat pahala. Saya tanya, warnanya apa pahala? Tidak ada. Dapat surga saya Ustadz. Tak takoni, surga itu kayak apa? Nah, tapi kita yakin. Baik, ya, saya lebih milih pulang kerja, jalan-jalan aja. Bisa foto-foto segala macam, ada hasilnya. Tapi maksudnya itu. Sama, musim kurban misalkan, musim kurban. Ya. Antum kalau bawa 3 juta ini beli kambing kasih ke masjid, pulang kan nggak bawa apa-apa. Ya. Coba 3 juta bawa ke counter apa namanya? HP, ya oleh HP anyar. Ya. Padahal ikhwana azakumullah, inilah kata Nabi, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keyakinan keimanan seorang. Karena ikhwan azakumullah hanya orang-orang berani yang bisa sedekah itu. Hanya orang-orang berani, wallah. Ya. Penakut enggak? Kenapa? Ya dia mikirlah. Saldonya 10 juta. Kalau disedekahkan 1 juta, sisa 9 juta. Pecut dia. Paham? Di kantong ada 100 ribu. Ya 10 ribuan. Kotak lewat 10 ribu. Kan tinggal 90 ribu. Aduh nanti lagi ya. Paham? Hanya orang-orang berani. Makanya sedekah itu selalu diikat dengan sifat pemberani. Karena hanya orang-orang yang berani. Ya kayak Abu Bakar tuh, bayangin sedekah seluruh harta. Ya kita sih nggak sampai situlah. Bahaya kalau antum sedekah seluruh harta, nggak dapat pintu saya jamin. Ya Mas Saiful. Mas Saiful isi saldonya mah bismillah, transfer sedekah. Malam ini jangan tidur di rumah. Ya Mas Saiful. Gitu dah. Ya contoh aja. Kita nggak bisa seperti Abu Bakar. Ya minimal, nggak jauh-jauh banget lah. Setengahnya aja kita nggak bisa. Seperempatnya aja kita belum berani. Belum berani loh. Jujur saya aja belum berani. Ya, seperempat dari harta saya infakkan belum berani. Ya, sebanyak. Gimana kalau pempesnya nanti habis? Gimana kalau orang tua tiba-tiba minta? Gimana kalau token bunyi? Udahlah, 0, sekian aja dulu dikeluarkan. Akhirnya begitu. Makanya burhan. Sedekah itu bukti. Bukti Anda beriman kepada Allah, yakin tidak Allah akan ganti semisalnya. Itu contoh saja teman-teman, azakumullah. Ya, makanya Nabi mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Was-sabru, ini bab kita. Sabar adalah kata Rasulullah, dia adalah pelita cahaya. Ya, karena dengan sabar seorang akan dapat pahala yang tanpa hitungan. Dengan sabar seorang akan baik hidupnya. Maka ikhwan azakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan juga, dari A sampai Z urusan kita di dunia mesti harus ada sabarnya. Ya, kita dengerin kajian kayak gini aja butuh sabar nggak? Hah? Butuh sabar. Kalau nggak sabar ya jam lagi. Di peragat-peragat, di adan-adan. Udah azan belum? Hah? Udah juga. Pas pisan sih itu. Sedikit lagi. Punten ya, dikit lagi. Soalnya nanti biar pekan depannya kita masuk, maksudnya bulan depannya bisa kita ke hadis yang baru. Dikit lagi, ya. Nabi mengatakan wasobru dia, sabar ini adalah cahaya, ya, yang akan bisa menerangi manusia. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah untukmu atau bisa hujah untuk kita maksudnya, atau bahkan bisa memperberat kelak kita ya di akhirat karena tidak mengamalkannya. Kullun nasi yagdu fabayyi'u nafsahu. Kata Rasulullah SAW, ya setiap manusia akan membebaskan dirinya, ya menjual dirinya, membebaskan dirinya maksudnya dengan perkara-perkara yang baik, dia rela ya untuk supaya lepas dari azab Allah yang semisalnya. Tapi ikhwan azakumullah, memang maghribnya juga agak mundur, isanya ya. Kita lihat tadi memang 33 menit kita sampai isya. Ala kulli hal teman-teman, insyaallah nanti dilanjutkan pada hadis ke-26-nya. Tadi kan hadis ke-25, kita masuk ke hadis ke-26 insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Sampai sini, Ikhwan, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. 1-2 pertanyaan silakan barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Tafadhol.
Cukup? Tidak ada? 6. Gimana? Surat Fussilat ayat 35. Tentang apa tuh? Surat Fussilat ayat, sebentar saya cek dulu. Ayat berapa tadi? 35. Nah, ini dia. Ya. Lihat ayat setelahnya dulu. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Saya kasih faedah dulu teman-teman. Ketika kita berbicara mau menafsirkan Al-Quran, tidak bisa satu ayat itu saja. Bahaya. Seperti tiba-tiba kita baca fawailul lil musallin. Apa artinya? Apa artinya? Celakalah orang sholat. Jangan sholat Ustadz. Kata Allah celaka. Ini dalil. Paham? Fawailul lil musallin. Ya. Tadi juga makanya saya isyaratkan. Coba ayat sebelumnya. Ya, misal ayat 34 ini. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ini tentang akhlak nih. Ya, jadi kalau ada yang berbuat buruk, ditolaknya itu bukan dengan kejahatan yang semisal, tapi dengan cara yang lebih baik. Ya, bikin dia malu. Kayak Nabi itu. Ya. Fatul Mekah, pedang kaum muslimin udah di atas kepala orang kafir, dibikin malu sama Nabi. Didonkan mental mereka. Kata Nabi, kira-kira kalian, maksud menurut kalian saya akan ngapain? Ya. Kira-kira menurut kalian orang-orang kafir ini saya akan ngapain? Ya, mereka kan pasti berpikir berspekulasi, wah pasti akan dibunuh, akan dibalas nih. Yang dulu ngelemparin kotoran unta akan dibalas, yang dulu nendang akan ditendang, yang dulu ditindih batu akan ini. Pikiran mereka kan itu. Ya. Apa kata Nabi? Dibikin jatuh mentalnya mereka. Ya, kata Nabi, kalian saya bebaskan. Baik. Dengan itu mereka masuk Islam malah. Coba kalau waktu itu dulu kamu ngelatok, saya ngelatok lagi, dendam dia. Boro-boro cinta kepada Islam. Dulu kamu ngelemparin kotoran unta, saya lagi sholat, lempar lagi. Gak selesai masalah itu. Nabi, saya maafkan. Saya maafkan, pergi kalian, bebas meluk agama kalian. Ya, saya nggak akan balas. Ya, orang bikin malu. Ini maksudnya. Ya. Tolaklah kejahatan itu dengan lebih baik. Ini akhlak. Maka tiba-tiba orang di antara kamu dan di antara dia permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan ya kecuali illa. Coba antum baca ayatnya. Wa ma yulaqqaha illal ladina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Sifat-sifat yang baik yang tadi yang menolak kejahatan dengan kebaikan, sifat ini tidak dianugerahkan kecuali kepada siapa? Satu, sobaru, orang-orang yang sabar. Kalau antum bacanya langsung ini, ya tadi, ya orang yang sabar, orang yang ini nggak dapat anugerah, bahaya. Coba baca setelahnya, sebelumnya. Ini sambungan dari ayat ketiga-empatnya. Ya, makanya Allah katakan wa ma yulaqqaha ilal ladina sabaru. Sifat yang tadi itu apa? Memaafkan orang yang punya salah. Tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang sabar. Itu kata Allah. Illal ladina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Melainkan kepada orang sabar dan tidak dianugerahkan pula sifat yang tadi, ya, yang baik ke orang yang jahat, melainkan kepada orang yang punya keuntungan besar. Paham maksudnya? Baik, ya. Jadi kalau dibaca 35-nya aja ya bahaya. Sama kayak tadi fawailul lil musallin, ya. Padahal ayat setelahnya penjelasnya alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yang celaka adalah sahun dan yuraun. Salatnya pengen dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung orang, dan dia salatnya dalam kondisi lalai. Itu
menafsirkan Al-Quran. Tidak bisa kita ambil potong. Ya, ini biasanya sebelumnya ada penjelas atau setelahnya ada penjelas. Tapi teman-teman azakumullah, itu mungkin bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.